Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun, ya, sekali lagi At-Taghabun. Kalau dalam terjemahannya At-Taghabun itu hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Ya, hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan. Dan At-Taghabun ini salah satu nama hari kiamat. Ya, salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak sekali namanya. Ada Al-Qiyamah, ada Yaumul Akhirah, ada Yaumuddin, ada Yaumul Jaza, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Banyak sekali, salah satunya At-Taghabun. Kalau dalam tafsir ya disebutkan juga hari At-Taghabun itu artinya hari di mana orang-orang yang ahli surga masuk surga, ya, yang ahli neraka masuk neraka, naudzubillah. Ya, sehingga orang-orang kafir itu merasa iri, ya, merasa iri dengan orang-orang beriman. Kita mulai lagi dari ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7 tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kata Allah, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Za'ama itu menyangka. Za'amal ladzina kafaru, menyangka orang-orang kafir itu allai yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang kafir mengatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan itu hanya persangkaan saja, ya, persangkaan saja, bukan berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan wahyu. Dan kita di dalam Al-Quran akan menemukan bahwa salah satu yang sering disebut oleh Allah tentang orang kafir, bahwa mereka itu tidak percaya hari kiamat. Orang kafir salah satu sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran tidak percaya hari kiamat. Kata mereka orang itu kalau udah mati udah selesai. Dan mereka juga mengatakan, ya, hidup itu untuk apa? Ya, hidup itu untuk makan, minum, ya, memenuhi kebutuhan biologis, ya, untuk cari uang. Kalau udah meninggal selesai. Itu persangkaan orang-orang kafir. Qul bala wa rabbi. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, bala wa rabbi. Bala wa rabbi. Bala wa rabbi ini adalah sumpah, ya, demi Allah, sumpah. Ya, dalam terjemahannya tidak demikian, demi Rabbku, ya, bala wa rabbi. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan bersumpah, bala wa rabbi la tub'atsunna. La tub'atsunna. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kata la tub'atsunna ini menggunakan taukid dua kali, ya. Satu lam taukid, la tub'atsunna, la. Kemudian pakai nun taukid itu penguatan. Jadi kalimat la tub'atsunna ini dikuatkan dua kali. Sungguh kalian benar-benar. Nah, kalau diterjemahkan begitu. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Udah sungguh ditambah benar-benar. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian sungguh benar-benar akan diberitahu bima amiltum, atas apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad, beritahu olehmu wahai Muhammad bahwa kalian orang kafir itu sungguh akan dibangkitkan dan sungguh akan diberitahu
atas apa-apa yang kalian kerjakan selama hidup. Ya, orang kafir demikian, kita juga demikian. Ya. Kita akan dibangkitkan, ya, dan kita akan diberitahu atas apa yang telah kita kerjakan. Ya. Dan bagi Allah semua itu wadzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah mudah. Sekarang manusia ya susah payah nyari bukti-bukti pembunuhan, bukti-bukti penganiayaan, harus diotopsi dulu ya, datangkan ahli ini ahli itu, padahal yang dibunuh cuma satu orang. Tapi bagi Allah nanti ada kiamat, miliaran manusia dari sejak Nabi Adam sehingga manusia terakhir, tidak ada sedikit pun yang terlewat ya. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Wadzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu sangat mudah semuanya ya, tidak ada yang susah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Ayat yang ke-8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Ayat ini perintah dari Allah kepada orang-orang kafir dan kepada semua manusia untuk beriman kepada tiga rukun iman yang disebutkan di sini. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan. Kira-kira apa cahaya yang kami turunkan? Al-Quran yang ada di situ jelasannya ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kepada semua manusia, khususnya orang kafir di sini, untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini disebutkan cahaya, disebutkan sebagai cahaya? Salah satu nama Al-Quran memang An-Nur ya. Jadi salah satu nama Al-Quran An-Nur. Al-Quran itu apa? Nama lainnya Al-Quran, Al-Kitab ya, Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian salah satu namanya An-Nur. An-Nur karena An-Nur itu cahaya. Kenapa? Karena dengan Al-Quran seseorang bisa keluar dari gelapnya kebodohan kepada terangnya ya, ilmu. Seseorang dengan Al-Quran dari hidupnya yang jahiliyah bisa hidupnya kepada Islam ya. Dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bahkan dengan Al-Quran ini jiwa seseorang akan bercahaya, maksudnya terang gitu. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak beramal soleh, itu jiwanya gelap. Ya makanya wajar saja ya kalau ada sekelompok orang yang tidak pernah belajar Islam, kok akhlaknya itu serendah itu, ya, kata-katanya sekotor itu, ya, pekerjaan sehari-harinya segelap itu, ya, karena dia tidak punya cahaya Al-Quran. Begitu juga kalau kita rajin-rajin baca Al-Quran, membaca Al-Quran, insya Allah hati kita itu terang, urusan kita mudah. Wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Kemudian ini ayat yang ke-9 yang di sini ada kalimat at-taghabun. Jadi kata at-taghabun
yang merupakan nama dari surat ini disebutkan dalam ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun." Yauma, ya, maksudnya ingatlah. Ya. Yauma di sini dzarfuz zaman, ya, dzarf zaman. Ingatlah pada hari yajma'ukum, Allah mengumpulkan kalian liyaumil jam'i, di hari pengumpulan, dzalika yaumut taghabun, yang hari itu disebut dengan yaumut taghabun, hari at-taghabun, ditampakkan kesalahan-kesalahan. Jadi ingatlah kita kepada hari kiamat yang Allah mengumpulkan semua manusia, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir tadi. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia beramal soleh. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Quran kita akan banyak menemukan iman itu selalu disandingkan dengan apa? Amal soleh. Artinya apa? Artinya tidak cukup orang itu mengatakan saya beriman, tapi dia tidak amal soleh. Yang penting mah kita Islam, yang penting mah kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi sholat enggak, puasa wajib enggak, ya, yang dosa-dosa dilakukan itu enggak sah itu. Jadi di mana ada iman, di situ harus ada amal soleh. Ya. Ya, jadi tidak sah orang cuma mengatakan yang penting kita sudah beriman. Ya, iman itu perlu bukti. Orang tidak melihat. Iman itu di mana? Dalam hati. Ya. Iman itu apa kata para ulama? Iqrarun bil qalbi, ya, diyakini dalam hati. Qaulun bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan la ilaha illallah, wa amalun bil arkan, ya, dan diamalkan dengan anggota badan. Kalau hilang satu saja, ya, misalnya dia cuma mengerjakan amal soleh, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hati tidak beriman. Itu yang disebut kemarin kita apa? Orang munafik, ya, dia pura-pura beriman. Kata Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, barang siapa beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkannya kepada jannat. Jannat itu apa? Jannat itu surga. Kalau satu surga apa namanya? Jannah, satu. Jannatun, satu surga. Tapi kalau jannatun, satu surga. Jannatani, dua surga. Jannatun, surga lebih, ya. Surga itu banyak, ya, ada surga Firdaus, surga Aden, ya, kemudian surga Jannatun Naim, ya. Dan surga itu berapa pintunya? Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 8. Ya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga, ya. Pintu surga itu ada 8. Ya. Kata Nabi apa? Pintu surga itu ada 8. Orang yang ahli sholat akan masuk melalui pintu sholat. Orang yang ahli sedekah akan masuk melalui pintu sedekah. Orang yang ahli berjihad akan masuk melalui pintu jihad. Orang yang ahli puasa, rajin puasa, masuk pintu puasa yang disebut pintu apa? Ar-Rayyan.
Jadi memang manusia itu akan masuk surga melalui pintu di mana amal-amal unggulannya di situ. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita akan masuk surga lewat pintu mana, lewat amal mana? Ya, makanya ya ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Kalau ya kita itu kan bukan orang yang bukan segala bisa ya. Kita itu bukan orang yang segala bisa, hanya sedikit orang yang segala bisa. Ya. Makanya kita itu harus punya amal unggulan. Ya. Bisa jadi misalnya kita itu kalau masuk surga pakai pintu sedekah ya, harta kita juga agak banyak-banyak. Ya. Kemudian berjihad juga mungkin kita bukan ahli berjihad ya, berjihad di jalan Allah, tapi minimal kita ada satu amalan yang bisa membuat kita masuk surga ya, dan masuk surga itu mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Kalau kita banyak baca hadis ya, ada orang yang masuk surga ya karena dia hatinya bersih ya, tidak pernah dendam kepada seseorang, sebelum tidur dia senantiasa memaafkan orang lain. Ya. Ada orang yang masuk surga ya karena dia misalnya menyantuni anak yatim. Ya. Makanya dengan belajar seperti ini, insya Allah kita mengetahui jalan-jalan untuk masuk surga. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beriman dan beramal soleh, pertama dia itu akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap amal soleh itu yang pertama dia akan menghapuskan dosa. Betul ya, bahwa kalau kita mau bertaubat, mau minta kepada Allah ampunan dari dosa kita, biasanya kita akan baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil kita diresapi ya. Ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah saya minta ampun kepadamu ya Allah. Itu biasanya salah satu cara kita yang langsung untuk menghapuskan dosa adalah dengan membaca istighfar. Tapi sebenarnya setiap amal soleh itu salah satu manfaatnya adalah menghapuskan dosa. Kita membaca Al-Quran, kita sholat ya. Sholat itu kata Nabi seperti sungai. Kata Nabi, wahai sahabat, kalau di depan rumahmu ada sungai dan kamu mandi di situ 5 kali sehari, Nabi mengatakan mandi 5 kali sehari, kira-kira di badanmu masih ada noda kotoran atau tidak? Tentu tidak ya Rasulullah. Jangankan 5 kali, orang mandi sehari 2 kali, sekali juga bersih insya Allah. Ini apalagi 5 kali. Kata Nabi, nah seperti itulah sholat. Seperti itulah sholat. Kalian atau kita sholat 5 kali sehari ya. Sholat 5 kali sehari itu salah satu fungsinya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sholat barusan sholat subuh, menghapuskan dosa-dosa tadi dari sejak isya ya. Kita nanti zuhur insya Allah sholat, menghapuskan dosa-dosa dari pagi sampai zuhur. Demikian ya. Sedekah apalagi ya, sedekah itu kata Nabi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi orang yang beramal soleh, selain dia mendapatkan pahala, mendapatkan hidup yang berkah, dia akan diampuni dosa-dosanya.
Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kemenangan yang besar itu kalau seseorang sudah masuk surga. Kesuksesan yang besar kalau seseorang sudah masuk surga, atau kalau kita sudah masuk surga. Jadi kalau sekarang misalnya dalam kehidupan dunia, ya, seseorang dapat penghargaan di kantornya, dapat penghargaan di masyarakatnya, ya, dapat apresiasi, bisnisnya sukses, untung besar, itu di mata Allah bukan kesuksesan yang besar. Ya. Jadi di dunia ini kadang-kadang segala sesuatu itu punya dua sisi. Orang bisa jadi misalnya hidupnya sukses, usahanya untung. Bisa jadi untung ini adalah anugerah Allah, bisa jadi ini ujian dari Allah. Ya, semua orang kan pasti ingin usaha itu untung, dikasih untung oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi jangan lupa di sisi lain, di sisi sebelahnya ini juga ujian. Jangan-jangan dengan untung yang besar ini kita misalnya ada jadi sedikit sombong gitu ya. Nah, jadi keuntungan yang besar, kemenangan yang besar, kesuksesan yang hakiki adalah apabila seseorang sudah menginjakan kakinya di surga. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama menginjakan kaki di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk surga itu ya bagi kita yang rajin beribadah, yakini masuk surga itu susah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul serius. Tapi kalau bagi mereka yang misalnya masih jauh dari Islam, katakan kepada mereka masuk surga itu mudah. Ya. Jadi orang kalau rajin sedang taat kepada Allah, ya, jangan dikasih jangan dikasih kabar gembira, maksudnya jadi harus seimbang ya antara khauf dan raja. Jadi bagi kita yang rajin beribadah, ya betul masuk surga itu bisa mudah bisa susah ya. Artinya mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Baik, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Nah, tadi orang yang beriman, kata Allah, orang beriman itu akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Allah menyebutkan di sini, kalau tadi ayat sebelumnya orang kafir itu tidak yakin kepada hari kiamat. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menyebutkan orang kafir itu salah satu karakternya kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Ya, tidak percaya kepada Al-Qur'an. Ya, bahkan Al-Qur'an ada yang mereka menghinakan Al-Qur'an, ya, menginjak Al-Qur'an, na'udzubillah, membakar Al-Qur'an, na'udzubillah, ya. Saking mereka bencinya ya kepada Islam. Ya. Orang kafir itu mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, khalidina fiha, mereka juga kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau
Kalau Bapak Ibu dalam Al-Quran kan kita sering baca khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kadang-kadang kita memahami kekal di dalamnya selama-lamanya karena sering sekali kita dengar kalimat itu, udah lewat aja. Kekal ya kekal.